Nah ini mungkin satu tantangan sendiri sehingga diperlukan nanti metode-metode yang lebih bagus bagaimana cara mengekstrak yang simple. Sehingga masyarakat tidak menjual dalam bentuk mentahnya tapi sudah menjual dalam bentuk ekstrak, nilai ekonomisnya tinggi. Action. Rektor Universitas Malahayati, guys. Gimana nih, aku minum dulu atau gimana nih? Saking aku nggak tahu nih, deg-degan nih. Mohon izin ya Pak Rektor. Okay. Sebenarnya mau bicara agak santai Pak, tapi karena berhubung ini dengan Pak Rektor jadi agak-agak tegang Pak. Harus santai, nggak boleh. Alhamdulillah. Santuy ya Pak ya. Harus santuy. Santuy. Guys, tau nggak? Ini Bapak Rektor kita ini track record-nya panjang ya guys. Kalau misalkan saya bicara kurikulumnya dari ini, panjang banget guys. Kali dari Malahayati masuk ke Pramuka nggak selesai, masuk lagi ke Metro sampai ujung Lampung Barat nggak selesai guys. Banyak perjalanan karirnya beliau. Jadi singkat ya guys ya, singkat. Beliau ini mantan pejabat di Lampung, pernah jadi kepala dinas di mana Pak? Tanggamus, Lampung Timur. Lampung Timur, provinsi. Lampung Tengah, kayaknya semua kabupaten guys, beliau jadi kepala dinas. Nah, setelah pensiun langsung menjadi rektor Universitas Malahayati. Rektor. Terima kasih. Selain itu, tapi kita nggak akan bahas tentang bagaimana perjalanan karir beliau. Nanti kita ada segmen tersendiri. Kita akan satu saja yang beliau belum pernah sama sekali bicara tentang sesuatu yang beliau lakukan. Mungkin bicara di tulisan ya Pak ya, di tulisan terus di ini. Tapi ini khusus podcast kita, dia bicara tentang penelitiannya guys. Nah sudah ada di monitor ya. Tahu nggak? Mbak Rektor akan bicara tentang yang namanya manfaat tanaman serai sebagai pengusir nyamuk. Musim hujan loh guys. Jadi ini penting. Tapi Pak Rektor nggak cuma bicara guys, dia itu sudah yang namanya melakukan penelitian. Jadi penelitiannya ini sudah yang kemarin yang pernah internasional ya Pak ya? Sudah internasional, lalu itu Pak, ada tingkatannya ya Pak ya? Internasional itu kalau nggak salah saya bilang ada apa? Kikian gitu ya Pak ya? Q2. Nah guys, Q2 kita tuh ada 4 Q ya Pak ya? Ada 4 Q. Yang paling keren Q1, yang paling keren yang kedua Q2, Q3 dan Q4. Kita masuk Q4 aja udah keluar keringet, tahu nggak sih guys? Udah nggak karu-karuan lagi. Apalagi ini Q2, keren banget nggak rektor kami? Nah, Pak Rektor, mohon maaf Pak, ini nanti boleh kita diceritakan nih Pak tentang terkait dengan penelitian Bapak. Apa yang membuat Bapak tertarik dengan yang namanya mengambil daun serai ini Pak? Latar belakang penelitian Bapak sendiri itu gimana Pak? Boleh Pak ceritakan Pak? Iya, sebelumnya halo guys, selamat berjumpa. Hai. Dan para pemirsa yang bisa dapat menyaksikan Malahayati Podcast ini. Bahwa latar belakang saya melakukan penelitian tentang tanaman serai ini sebetulnya dengan melihat kasus demam berdarah. Oh, banyak kasus ya Pak demam berdarah di Indonesia ini tinggi dan sudah puluhan tahun masih terus saja. Hanya turunnya sedikit, kadang-kadang terjadi lonjakan lagi. Termasuk di Provinsi Lampung. Jadi termasuk Provinsi Lampung, ada beberapa kabupaten bahkan cenderung pada musim-musim tertentu, musim hujan, dia lonjakannya menjadi lonjakan tertinggi. Wow. Termasuk Bandar Lampung, Pringsewu, Kota Metro, dan sebagainya. Ikut membuat penasaran kenapa tidak bisa selesai-selesai permasalahan demam berdarah. Nambah lagi. Ya memang sangat terkait dengan perilaku. Terkait dengan perilaku masyarakat kita, sehingga
masyarakat kita masih kurang memperhatikan media-media yang dapat dijadikan berkembang biaknya nyamuk itu masih belum diperhatikan agar supaya nyamuk-nyamuk tidak berkembang biak. Itu saya coba mencari, meneliti, dan berdasarkan dari beberapa referensi ternyata banyak juga tanaman-tanaman yang Bisa bermanfaat untuk tidak membunuh tetapi mengusir nyamuk. Dia tidak disukai oleh nyamuk. Berarti serainya dibenci ya Pak sama nyamuk Ya, ya? tanaman serai ini dibenci. Kan sekarang ini kita tidak boleh membunuh makhluk hidup, termasuk nyamuk. Seberapapun bahaya, karena nyamuk pun punya manfaat yang lain dan tetap menjaga ekologi. Tapi bagaimana caranya? Kita mengusir. Ini salah satu cara untuk mengatasi perilaku masyarakat yang belum baik untuk melaksanakan 3M. Nah, ini yang tanaman serai. Dan tanaman serai ini ternyata merupakan tanaman liar ya. Jadi artinya begini, tidak membutuhkan pemeliharaan secara khusus. Begitu ditanam dia akan cepat sekali tumbuh dan tahan dengan segala cuaca. Mau musim kemarau, apalagi musim penghujan. Sehingga bagi masyarakat yang menanam serai tidak terlalu ruwet. Harus merawat secara khusus. Banyak tanaman-tanaman yang ini tapi membutuhkan perawatan yang sangat khusus. Dan serai sendiri mempunyai nilai ekonomis juga. Baik kondisi alam atau kondisi mentah, tanaman serai dijual di pasar langsung laku. Iya. Memang harganya murah. Nah, kalau mau sedikit diolah, diambil ekstraknya. Sehingga diambil ekstraknya jadi minyak atsiri, wah itu nilai jualnya sangat tinggi sekali. Nilai ekonomisnya tinggi. Oh, dijadiin minyak ya Minyak Pak ya? atsiri. Itu bisa buat ngusir nyamuk juga Pak? Untuk ngusir nyamuk. Salah satunya nanti menjadi obat oles. Oh iya. Makanya secara tradisional banyak cara orang-orang bagaimana caranya meningkatkan nilai ekonomis dari minyak serai ini. Dibuatlah secara manual jadi yang sederhana saja diolah jadi minyak atsiri. Yang jadi dioles. Atau langsung dari daunnya diremet-remet, dioleskan ke tubuh. Anak-anak untuk main. Udah nyamuk juga nggak akan gigit. Nggak gatal tapi itu Pak? Nggak. Oh enggak ya. Jadi nilai tingkat alerginya rendah, tingkat alergennya. Memang menanam serai tidak bisa sedikit. Karena serai ini yang membuat nyamuk tidak suka itu adalah aromanya. Jadi dia kalau terlalu sedikit, dia bergesekan, dia tidak mengalami perlukaan atau robek daunnya. Dia harus robek daunnya, robek alami karena dia gesekan sesama daun, kena angin. Maka keluar aromanya. Kita mungkin nggak mencium, tapi bagi nyamuk peka sekali dia. Oh, nyengat ya Pak ya? Ya langsung menghindar dia di rumah. Makanya kalau ditanam di dalam rumah, karena kita kan bebas nyamuk jangan di luar rumah saja. Di dalam rumah juga kita harus bebas nyamuk. Maka kalau di dalam rumah harus secara rutin kita patahkan daunnya. Oh, patahinnya itu pakai gunting? Enggak, dipatahkan biasa Pakai aja. tangan? Patahkan pakai tangan aja, pakai jari. Kita patahkan sedikit-sedikit, jangan langsung banyak-banyak, sedikit-sedikit. Langsung gundul ya dua, Pak ya? 2-3 hari kita patahkan lagi yang lain. Dan ke tengah. Nah dengan dipatahkan tuh akan mengeluarkan aroma. Nah aroma itulah yang tidak disukai nyamuk. Itu di mana Pak Bapak melakukan penelitiannya Pak tempatnya? Kalau Pak? kemarin yang secara masif kami melakukan penelitian di Kabupaten Pringsewu. Oh, itu Kebetulan di Provinsi Lampung ini tertinggi kasusnya ada di Kabupaten Pringsewu. Oh, di Di Kabupaten Pringsewu tertinggi kasusnya ada namanya Kecamatan Wonosari. Jadi Gadingrejo, kecamatannya Gadingrejo. Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Pringsewu. 2 kecamatan itu yang kasusnya paling tinggi di kabupaten. Sehingga saya melakukan penelitian di sana. Di 2 tempat itu, Iya. Pak? Oh. Saya lakukan penelitian di sana beberapa bulan, kita amati. Nah ternyata memang betul-betul hasilnya sangat positif, bermanfaat sekali. Tidak hanya berdasarkan kualitatif, tapi saya juga menguji melalui
uji kuantitatif. Oh, ada 2 metode ya, Ada Pak 2 ya? metode. Oh, baik kuantitatif sama Maupun kualitatif. Oh. Jadi Jumlahnya sendiri itu berapa, Pak? maksudnya? Jumlah sampel ya namanya itu ya, Pak ya? Jumlah sampel sampai 700. Wow, rumah. guys, 700 loh ini berarti nggak main-main loh Iya. ini. 700 ya, 700 Rumah. kepala. Oh, 700 Rumah, rumah. enggak, ya, Tuh, rumah. 700 rumah, guys. Karena kan ini kan rumah yang ditanam. Jadi wajar masuk Q2 ya. Ini 700 rumah ya, bukan abal-abal nih ya. Lalu Pak bisa dilanjutkan lagi, Pak? Nah, selanjutnya kalau kita lihat siklus nyamuk itu sebetulnya tidak lama. Nyamuk itu proses dia bertelur sampai menjadi dewasa itu makan waktu kurang lebih 14 hari. Oh, cuma 14 hari. 14 hari. Begitu nyamuk dewasa juga dia tidak lama hidupnya. Kalau dia sudah, apalagi dia sudah menggigit, ya ini juga sama, sekitar 14 sampai 30 hari. Berarti pendek ya, Pak ya? Iya. Nggak bertahun-tahun ya? Enggak bertahun-tahun. Jadi siklus nyamuk ini yang berbahaya memang proses perkembangbiaknya. Perkembangbiak yang cepat. Jadi nyamuk ini tidak membutuhkan media yang besar atau luas. Tidak harus danau atau kolam. Air 2 tetes saja di atas daun bisa jadi media untuk berkembang biak. Oh, ternyata ya, Pak ya? Dan 2 tetes aja? Iya. Wow. Apalagi nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti ini hobinya air bersih. Oh, malah ya? Nah, di rumah tangga sekarang sudah karena modern sudah menggunakan dispenser, menggunakan kulkas. Lupa bahwa dispenser, kulkas itu ada tempat penampungan air. Memang kecil dia, biasanya air tetesannya ada tempat penampungan. Lupa tidak pernah dibuang, nggak pernah dibersihkan. Menganggap karena di dalam rumah aman, padahal itulah tempat berkembang biak nyamuk. Sehingga kalau diteliti, saya juga meneliti, pernah melakukan penelitian di beberapa rumah tangga, ternyata tempat-tempat penampungan air di rumah tangga yang tadi, dispenser, kulkas, itu selalu terdapat jentik nyamuk. Ya ampun, mungkin di rumah saya juga gitu, Pak. Kita nggak perhatikan ya. Pantes aja yang namanya DBD itu masih ada aja ya, Pak ya. Karena kita sendiri nggak berpikir di daun juga kita biarkan, karena ingatnya cuma 3M. 3M. Ya, mandi, betul. mandi. Enggak ya. Bukan ya. Betul. Menutup, mengubur ya, Pak ya. Ya. Satunya apa ya? Kok oleng nih langsung nih. Menguras. Menguras, iya Pak. Maaf, Nah, menguras ini jangan hanya menguras bak mandi. Itu yang dibayangkan oleh masyarakat, menguras bak mandi. Padahal tadi menguras tuh tempat-tempat penampungan air yang kecil-kecil. Oh, iya. Nah, kita lihat misalnya tadi dispenser atau kulkas. Atau kalau sudah mulai musim penghujan, tidak musim penghujan. Di dalam musim kemarau, kalau kita kan menjelang pagi itu ada embun. Iya Pak. Nah, embun itu bisa meneteskan air yang tertampung nanti di daun. Iya betul. Nah, yang air-air tertampung di daun itu nggak banyak, tapi di situ jadi sumber untuk perkembangbiakan nyamuk. Karena air bersih. Nah, media air bersih sangat disukai oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, ternyata dengan uji coba menggunakan tanaman serai ini bukan hanya bebas jentik, artinya angka bebas jentiknya yang turun, jentik-jentiknya berkurang karena nyamuk dewasanya pergi semua. Juga ternyata pengaruh lingkungan yang masyarakat tadinya tingkat lingkungannya kotor dan sebagainya juga tidak jadi sarang nyamuk. Wow. Meskipun tempat-tempatnya masih ada tempat-tempat medianya. Yang dianjurkan di masyarakat itu Pak, mereka itu nanam di depan rumah, belakang dan dalam rumah ya Pak? Dalam rumah. Apa khusus di dalam rumah saja Pak? Harus luar dalam rumah. Oh, supaya luar dan dalam rumah. Ya, sarankan karena kalau hanya di dalam rumah nilainya kecil. Oh iya. Nilai ekonomisnya. Masyarakat ini biasanya kalau tidak menguntungkan, tidak berminat Iya. untuk nanam. Nah, kalau dia bisa manfaatkan pekarangan seluas-luasnya untuk tanam. Apalagi sekarang kan banyak tanah-tanah yang ditinggalkan, bekas galian, bekas apa. Itu kan muncul cekungan, menjadi tempat penampungan air. Susah orang mau ngurus. Alangkah baiknya kalau di tanggulnya itu sekeliling ditanamin dengan serewangi. Oh iya.
Nah, nyamuknya juga nggak akan hinggap karena otomatis kalau dia terkena angin akan terjadi robekan dari daun. Cuman terkena angin aja ya Pak ya? Iya. Apalagi kita patahkan ya Pak ya? Patahkan, iya terkena angin. Kalau yang di luar rumah nggak perlu dipatahkan, yang di halaman. Pak, lalu yang apa namanya, kalau hasilnya itu Bapak melakukan berapa hari ya Pak itu? Berapa lama? Sebulan, 2 bulan? Oh enggak, hampir 4 bulan. Oh 4 bulan. 4 bulan penelitian, iya. Apakah kalau bulan pertamanya di ini nggak sih Pak? Mereka nanam dulu, habis nanam bulan berikutnya Bapak lihat lagi Iya. jentiknya berkurang atau enggak gitu. Yang diukur itu jentiknya, jumlah jentiknya, apa kejadian DBD-nya itu Pak? Kejadian DBD itu butuhkan waktu lama. Oh. Jadi tapi ternyata pada tahun berikutnya maka angka kejadian DBD di 2 lokasi itu menurun. Di 2 lokasi penelitian, di Gading Rejo dengan di Pringsewu. Berapa persen itu Pak menurunnya? Menurunnya cukup bagus. Jadi hampir mencapai 5%. Wow. Banyak ya. Banyak sekali ya. Kalau yang di penelitian Bapak untuk mengukurnya itu, apakah kalau jumlah jentiknya diukur nggak itu Pak? Ya justru itu yang kita hitung jentiknya. Gimana Pak? Maaf Pak, gimana itu Pak ngukur jentiknya Pak? Jadi, pakai kaca pembesar? Oh ya, ada teknisnya. Memang kita pakai kaca pembesar dan senter. Oh benar ya Pak ya? 2 peralatan itu harus itu. Senter, sebetulnya pakai senter saja sudah cukup. Oh, karena begitu dia kena lampu akan tampak. Jentik itu kan tidak pernah diam. Dia kan selalu bergerak. Dia selalu bergerak di tempat air itu. Dan Aedes aegypti itu airnya air jernih. Jadi akan tampak, mudah tampak. Di mana ada tempat penampungan air, di situ akan selalu kita melalui bantuan senter ya. Nah setelah Bapak lakukan penelitian selama 4 bulan. Nah ini kalau kita perhatikan di layar, ini ABJ, ini angka bebas jentik. Turun drastis antara yang biru tua dengan biru muda, di mana yang biru tua itu kecamatan yang ada intervensinya. Tadinya sedangkan yang biru mudanya itu angka kontrol. Sekarang kalau kita lihat di sini bahwa angka bebas jentiknya yang kecamatan yang kita lakukan intervensi itu lebih tinggi. Artinya dia angkanya tinggi berarti jentiknya tambah kecil. Ini penilaiannya berbanding terbalik gitu ya. Oh iya. Bukan kalau ABJ-nya tinggi berarti jentiknya tinggi. Enggak, justru sebaliknya. Dia makin bagus. Gitu. Sehingga beda dengan kecamatan-kecamatan yang kontrol. Dan kalau kita uji juga terhadap Breakthrough Index dan Host Index tempat perindukan nyamuknya, maka sama. Ada perbedaan yang antara yang kontrol dengan yang lakukan intervensi. Sehingga ternyata perlakuan terhadap penanaman serai ini terbukti bahwa bermanfaat bagi. Sangat bermanfaat ya Pak ya. Bermanfaat untuk. Pak, ada yang menarik loh ini Pak. Ada yang menarik. Ini apa ini Pak? Model Avarage. Ini bukannya nama Bapak? Ada apa ini Pak dengan model sebetulnya Avarage? Ada satu lagi. Waktu itu penelitian saya kaitkan ada 2 penelitian. Penelitian pertama adalah bagaimana saya membangun satu model untuk pemberdayaan masyarakat. Agar masyarakat mau berpartisipasi untuk melakukan satu kegiatan. Nah, itu namanya Avarage. Model Avarage itu singkatan sebetulnya. Jadi keren juga ini model Avarage. Saya pikir apa gitu. Pas banget ini Pak ya. Ya, kebetulan namanya sama dengan nama pencipta modelnya. Dan alhamdulillah berhasil model ini. Tapi sekarang saya lebih memfokuskan adalah terhadap penelitian nyamuknya. Oh, nyamuknya itu sendiri ya. Tuh guys, lihat ya. Ini hasilnya sudah kelihatan banget. Ternyata kalau kita nanam serai itu berhasil yang namanya mengusir jentik nyamuk. Nggak cuma mengusir jentiknya, tapi nggak jadi kita yang namanya sakit DBD. Nggak jadi ya Pak ya? Ya, takut ya otomatis. Pak ya? Kalau sudah nyamuknya berkurang, maka penyakit DBD akan turun. Ada satu lagi, coba tabel
hasil berikutnya ada Maya Index. Nah ini, Ini. terhadap Maya Index ini ada 2 indikator yang disebut dengan Breeding Risk Index. Jadi ini uji terhadap tempat-tempat yang bisa jadi tempat perindukan nyamuk. Antara tes pertama dan tes kedua. Nah kita lihat bahwa pada breeding test ini terjadi penurunan semua. Yang biru muda. Biru tua itu sebelum dilakukan penelitian ya Pak ya. Yang warna biru muda itu yang sudah dilakukan penelitian. Setelah dilakukan penelitian, maka rata sebagian besar di semua tempat akan terjadi penurunan. Berbeda justru pada yang kontrol, yang sebelah kiri ini yang dilakukan penanaman. Yang ini serai, yang sebelah kanan yang kontrol. Ya, Pak, ya, justru kelihatan. yang tingginya naik. Ada 3 kategori rendah, kategori sedang, kategori tinggi. Pada saat sebelum penanaman, misalnya yang ini yang intervensi saya jelaskan, sebelum penanaman, ternyata yang kategori rendah dan kategori tinggi itu tinggi angkanya. Pak, tanya dong Tapi, Pak. silakan. Pak, itu yang skala 0-10 itu apa itu ya Pak? Itu indeksnya. Oh, indeksnya. Indeksnya. Itu menghitung jumlah jentik penemukan yang mengandung jentik dengan jumlah tempat-tempat perindukan. Tempat perindukannya itu banyak macam. Ada tempat yang bisa dikelola oleh manusia, misalnya bekas botol, bekas gelas, bekas pot. Ada tempat perindukan yang tidak bisa dikelola oleh manusia, misalnya bekas galian, lekukan tanah, paret, dan sebagainya. Nah, semua kita teliti. Oh, wow, kompleks ya ini Pak ya. Jadi disitulah yang akhirnya ketahuan. Kalau ketahuan ternyata kalau yang dia melakukan dilakukan intervensi, maka angka breeding risk index-nya, jadi indeks tempat perindukan nyamuk sama lagi patokannya tadi kepada jentiknya, akan terjadi penurunan. Justru yang kasus tinggi, angka breedingnya tinggi menjadi turun. Terbalik yang tidak dilakukan intervensi, malah tinggi yang tingginya malah tinggi angkanya, naiknya luar biasa. Wah, ternyata dan memang ini penelitian dilakukan di musim hujan. Oh, jadi pas ya Pak ya? Ya. Kalau musim panas ya nggak ketahuan. Ya mungkin sedikit sekali perubahannya. Kalau musim hujan ya ketahuan. Apa yang dirasakan sama masyarakat setelah Bapak melakukan penelitian ini Pak? Yang masyarakat merasakan sekarang memang lebih berkurang nyamuk. Nah, hanya yang terkendala rupanya dari bibit serai. Bibit serai rupanya ada yang bagus lagi. Waktu itu kami sudah pesankan koordinasi dengan pertanian. Yang paling bagus itu yang bibit dari Thailand. Nah, itu yang menyebabkan pertumbuhannya pesat. Tapi langka, daunnya lebih besar-besar, daunnya lebih lebar-lebar. Jadi mereka lebih banyak masih nanam yang bibit lokal, bibit biasa. Berapa banyak Pak harus kita nanam serai Pak? Di halaman berapa? Terus di tengah-tengah di dalam rumah itu berapa? Lalu kita pakai jarak nggak itu Pak? Nah, jadi lebih pada penanamannya. Kalau penanamannya sih tinggal kalau kita pakai jarak, tinggal melihat keindahan aja, jangan terlalu rimbun. Oh gitu. Karena kalau terlalu rimbun dan masyarakatnya malas juga tidak rajin membersihkan, biasanya kita tanaman rimbun itu kan disukain binatang-binatang melata. Oh, ular ya Pak ya? Ya. Ya juga. Nah, jadi, tapi sebetulnya nggak perlu takut. Makanya dalam satu gerombol dengan gerombol lainnya jangan sampai nempel. Paling tidak ada jarak. Apakah iya. Berarti 1 meter? Tidak harus jauh-jauh. Jangan satu gerombol berarti ya Pak ya, kira-kira. Enggak, dia memang bentuknya menggerombol. Dia perlu menggerombol, tapi antara gerombolan yang satu dengan yang lain jangan sampai rapat. Oh, kira-kira aja nggak usah berjarak berapa ya? Nggak usah berjarak berapa. Kalau untuk yang di dalam rumah Pak, kalau misalkan rumah saya nih di dalam rumah kan pakai pot tipe biasanya. Tipe 24 Pak misalkan. Tipe kos-kosan. Taruh di tempat-tempat khusus. Kalau di kamar tidur biasanya itu ditaruh di bawah tempat tidur. Oh, cukup iya, 1-2 pot. Karena aromanya kan kalau di dalam rumah kan tempat tertutup, dia langsung bisa untuk nyamuk dia sudah tercium. Tapi kalau di depan kamar mandi juga perlu. Dekat kamar mandi. Pak. Pak, kalau untuk mematahkannya itu apa harus ada waktunya Pak? Ya minimal setiap hari ada yang kita patahkan. 3-4
daun, helai daun. Tidak harus yang namanya pagi atau malam, nggak Nah, harus ya Pak ya? Nggak sehari ada. sekali aja. Oh, yang penting sehari sekali dipatahkan itu sudah otomatis. Ya, karena kalau di dalam kan nggak ada angin. Jadi seolah-olah jadi daunnya itu tidak tidak saling bergesekan. Oh iya, kalau dia nggak ada angin ya. Kalau ada angin ya sudah biarin Kalau aja di luar depannya. rumah biarkan aja. Udah gede ya Pak ya, biar aja dia Oh, ke depan sendiri. mau ngapain aja. Nah ini pengaruh, ini yang pengaruh model yang Bapak ceritakan tadi, Pak Ya, ya. jadi karena ini kan mulai dari nol menggerakkan masyarakat supaya mau nanam dulu. Oh jadi Bapak pakai model Jadi itu penelitian tuh tuh gitu udah ya, dua Pak ya? kali ya untuk menggerakkan masyarakat supaya mau menanam, maka menggunakan Pakailah model Bapak model Alvarez. Alvarez Iya. ini. Nah untuk model Alvarez guys kita akan bahas sendiri ya, jangan kepo, tenang jangan kepo. Kita akan kupas bahas sendiri, kita akan ambil khusus yang ini dulu yang kita bahas. Nah dari yang ke semua ya Pak ya, yang saya lihat foto-foto yang di sini, apa yang diambil dari masyarakat itu sendiri? Gimana masyarakat responnya sendiri Pak? Yang menarik di sini adalah karena ini memang saya penelitian di dua lokasi, daerah pedesaan dan perkotaan. Jadi Kecamatan Gading Rejo itu relatif masih lebih condong ke arah pedesaan. Sedangkan Kecamatan Pringsewunya sudah Agak ke mulai kota. masuk ke arah perkotaan. Ke Gitu. Kuto. Nah memang dari sisi peran serta masyarakat lebih mudah yang di pedesaan. Karena terkait lahan. Lahannya besar, rata-rata kan rumah-rumah pekarangan. Sedangkan yang di perkotaan mereka lahannya lebih sempit. Nah ini mungkin satu tantangan sendiri sehingga diperlukan nanti metode-metode yang lebih bagus bagaimana cara mengekstrak yang simple. Sehingga masyarakat tidak menjual dalam bentuk mentahnya, tapi sudah menjual dalam bentuk ekstrak, ya, Pak, nilai ya, ekonomisnya tinggi. Itu untuk penelitian Bapak selanjutnya apa itu Pak? Ya, Oh, kebetulan saya juga sudah melakukan penelitian tentang uji ekstrak dari ini juga. Ya, kami tunggu ya Pak itu ya Pak. Ya. Mungkin ini sudah oke ya Pak ya, yang bisa diambil bahwa ternyata pohon apa tanaman itu Pak namanya? Tanaman ini tanaman perkebunan yang kecil-kecil ini. Makanya tanamannya pendek-pendek ini, yang samping pohon pisang Ya, gitu. ini ya Pak ya, ternyata pohon sereh ya Pak ya. Iya, maksudnya. sereh. Pohon sereh itu sangat bermanfaat sekali untuk mengusir nyamuk. Kita nggak usah pusing-pusing, tanam aja pohon sereh udah. Kalau nggak punya duit, nggak usah lah beli-beli yang aneh-aneh Pak ya. Ambil pohon sereh gini-gini aja ya Pak. Betul. Udah cukup, Digosokkan aman. langsung sudah bisa. Dan untuk baby bisa itu Bisa, Pak? aman. Nah, aman Aman. banget. Terhadap baby untuk mata juga dan lain aman. Misalnya Berarti hipoalergi ya Pak ya? Iya, Hipoalergi. hipoalergi. Oh nice. Guys, itu loh saya bincang-bincang dengan Bapak Rektor, dia dokter ya. Ini saya belum sebutkan loh tadi ya. Maaf ya Pak Rektor. Saya belum sebutkan kalau Pak Rektor kami ini adalah Dr. Ahmad Farid, dokter. Nah, jadi basicnya beliau ini adalah dokter. Jadi beliau melakukan penelitian ini memang sesuai dengan bidangnya beliau. Dan kebetulan juga menjadi dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat ya Pak ya. Epidemiologi segala macam itu beliau lah pakarnya lah. Jadi tidak salah lagi yang namanya beliau melakukan penelitian ini. Dan next beliau akan yang namanya melakukan penelitian how to, agak Inggris sedikit nih Pak. Bagaimana mengekstrak daun sirih guys? Bagaimana mengekstrak daun sirih untuk dijadikan sebagai obat gosok. Obat apa? Obat gosok. Obat oles lah ya untuk obat oles untuk anti nyamuk. Anti nyamuk. Bukan anti miskin, Pak. Dan juga anti miskin karena nilai jualnya tinggi itu kalau jadi minyak atsiri. Dijadikan itulah yang berbeda dari yang lainnya. Itu tadi ya guys, kita yang kalau tadi saya bilang saya mau binsan, nah itu ternyata ini namanya bincang-bincang santai. Nah, namanya bincang-bincang santai dengan Pak Rektor kita. Smooth banget nih dengan Pak Rektor. Jadi yang tadinya saya tegang, sekarang sudah mulai rileks. Kita akan ketemu lagi dengan Pak Rektor, kita bahas kupas yang lainnya. Sekarang mungkin Pak, minum Pak, boleh, beliau sudah lelah mungkin, pertanyaannya sudah cukup banyak. Terima kasih guys semuanya guys, sampai jumpa di podcast Unimal Mahayati. Terima kasih, mohon diri. Pak, lope-lope Pak. Iya. Lope-lope, dadah semua.